Ustaz Hasan berkaitan dengan qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghrib. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghribi wal dhuhri wal asri wal isya. Jadi ternyata hadis sahih Rasulullah SAW membaca kunut di salat subuh, maghrib. Dan juga diriwayat Ibnu Abbas salat subuh, maghrib, isya, zuhur dan juga asar. Ternyata waktu hadis itu hadis sahih Bukhari, tapi maksudnya bukan kunut yang yaumian, tapi kunut nazilah. Jadi kunut nazilah. Oleh karena itu ketika membaca kunut nazilah, kunut ada dua, kan namanya kunut nazilah, ada kunut yang subuh biasa. Kalau kunut nazilah itu hampir sepakat ya, para ulama, cuman sebagian mazhab Hanafiyah saja masih khilaf tentang kunut nazilah. Tapi semua mazhab ulama, 4 mazhab ini hampir jumhur mengatakan kunut nazilah ini adalah ada syariatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka khilaf ketika kunut nazilah ini dibaca di sholat sir. Kalau sholat jahat sepakat subuh, maghrib dan isya. Tapi dan dalilnya di antara tadi itu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghrib. Nah, ternyata maghrib itu ada. Nah, yang jadi khilaf itu kunut nazilah di waktu sholat sir, sholat zuhur dan sholat asar. Sebagian ulama menganjurkan tidak. Hendaklah sholat kunut nazilah itu hanya ada di sholat jahat, tidak di sholat sir. Tapi kebanyakan para ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri wal maghrib wal isya wal dhuhr wal asar. Tentu susunan ada beda-beda, tapi intinya zuhur dan asar juga pernah Rasulullah kunut nazilah. Akhirnya pendapat terbanyak kunut nazilah juga boleh dilakukan di sholat-sholat yang sir, zuhur dan asar. Tapi para ulama menganjurkan kalau mau kunut sholat zuhur dan asar mau ada kunut nazilah, hendaklah dikasih tahu nanti kita ada kunut nazilah, sehingga makmum tidak. Ini kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri bukan jadi masalah. Kalau berjamaah hendaklah dikasih tahu sama jamaah nanti ada kunut nazilah. Alhamdulillah memang yang terkuat kunut nazilah boleh dilakukan di semua sholat. Dan nazilah ini apa sih? Kunut atau bacaan yang dipanjatkan kepada Allah dari seorang muslim, baik di sholat sendiri atau sholat berjamaah, berkaitan dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin dizalimi, diperangi, dibunuh, pokoknya ada sesuatu yang kita perlu bantuan kaum muslimin kepada kita dianjurkan kepada kita untuk baca kunut. Muslimin ini bukan hanya di negeri kita, di Palestina, di mana aja, di tempat-tempat yang memang kita lihat, kita ketahui muslimin sedang dizalimi, disakiti, apalagi dalam keadaan luar biasa, maka saat itu dianjurkan kita baca kunut nazilah. Jadi alhamdulillah pendapat terbanyak dari para ulama kunut nazilah boleh dilakukan di semua sholat. Itu adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Kalau sholat witir ada kunutnya, ada. Kalau mazhab Hanafi dianjurkan, mazhab Hanafiyah di setiap witir. Jadi setiap sholat witir di mazhab Hanafiyah dianjurkan untuk baca kunut. Yaitu kunutnya bukan nazilah, kunut yang biasa. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau kunut nazilah, Allahumma ahlikil kafarata, itu ahlik, hancurkan gitu. Allahumma sulil islam wal muslimin. Artinya kebanyakan minta supaya dihancurkan musuh-musuh Islam, diberikan kekuatan dan kemantapan kepada kaum muslimin. Itu kunut nazilah intinya. Kalau selain kunut nazilah yang kita kenal adalah kunut yang minta supaya dikasih hidayah. Nah, ini tentunya kunut nazilah ini sudah ada hadis di Bukhari Muslim dan jumhur pendapat terbanyak di sholat, semua waktu sholat. Sementara untuk sholat kunut witir atau kunut biasa, Allahumma hdini fiman hadait, itu menurut Hanafiyah dibacanya hanya di sholat witir. Jadi setiap sholat witir ada kunutnya tuh. Allahumma hdini fiman hadait. Itu untuk dibaca di mana? Di sholat witir. Allahumma hdini dari mana dalilnya? Hadis Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis Allahumma hdini fiman hadait
itu adalah hadis riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah kunut. Jadi Hanafiyah ada selain kunut nazilah, mazhab Hanafiyah ada selain kunut nazilah apa? Kunut saat sholat witir. Jadi setiap sholat witir kunut tuh. Sementara menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah kunut ada selain kunut nazilah. Kapan? Yaitu saat sholat subuh. Jadi mazhab Malikiyah juga menganjurkan tempat kunut. Begitu juga Syafi'iyah. Cuman bedanya Syafi'iyah dengan Malikiyah. Malikiyah sebelum ruku. Sebelum ruku kunut. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah setelah ruku. Allahumma, jadi sebelum apa? Sebelum sujud itu baca kunut Allahumma inis. Kunut Sayyidina Hasan. Kemudian mazhab Hambali tidak kunut. Kunut hanya ada dalam mazhab Hambali di sholat tarawih di tanggal 15 atau malam 15 di Ramadan, ya, setengah Ramadan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, berpegang dengan hadis Abdullah bin Abbas bahwa kunut di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat tarawih, di waktu witir pertengahan setelah tarawih witir di pertengahan Ramadan dianjurkan kunut. Dan Syafi'iyah juga menyuruh. Jadi kunut di pertengahan Ramadan setelah sholat tarawih di sholat witirnya itu dua, Syafi'iyah dan Hanabilah menyuruh untuk baca kunut di pertengahan bulan Ramadan, bukan di tarawihnya tapi apa? Di witirnya. Jadi di witirnya, jangan tarawihnya tapi di witirnya. Kalau mazhab Hanafi setiap witir, tar malam kita witir kunut. Itu mazhab siapa? Hanafiyah. Jadi kunut itu bukan sesuatu yang baru. Apalagi kunut dianggap bid'ah, bukan, nggak ada ulama salah menganggap bid'ah tentang apa? Kunut. Tidak ada. Hanya saja yang berpegang dengan mazhab Hambali berkunut hanya di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat witir. Kalau kunut nazilah setiap saat dia kunut nazilah. Kalau mazhab Hanafi tidak pernah kunut kecuali di sholat witir. Tapi sama hampir tiap hari pada kunut juga, cuman di sholat witir. Kalau kunut nazilah iya dilakukan, cuman di sholat jahar. Sementara sir dia masih terjadi khilaf. Sementara mazhab Maliki dan Syafi'i kunutnya lebih banyak. Kunut nazilah sama seperti pendapat jumhur, kunut di sholat subuh dilakukan dan kunut di pertengahan bulan Ramadan setelah sholat witir. Jadi kunut bukan sesuatu yang baru. Karena kadang-kadang ada orang berpegang dengan riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikatakan bahwa annal kunuta minal bid'ah. Katanya kunut itu termasuk dari perbuatan yang muhdats. Dikatakan sungguh kunut itu termasuk perbuatan yang baru dan bid'ah. Ada itu diriwayatkan kepada Ibnu Abbas, ada yang bilang Abdullah bin Umar. Tapi para ulama mengatakan semua yang mengatakan bahwa kunut itu muhdats wa bid'ah adalah hadisnya sangat dhaif, sangat lemah. Bahkan yang uniknya Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil menuliskan tuh hadis bahwa Rasul mengatakan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa kunut adalah muhdats dan bid'ah. Tapi dia sendiri mengatakan ini hadisnya dhaif dan lemah sekali. Jadi dia sendiri apa? Menghukumi itu, makanya dia tidak membid'ahkan itu. Dia bilang, nah ini tentunya kadang-kadang berpegang dengan hadis ini adanya orang yang apa? Kunut dianggap sesuatu yang bid'ah. Bahkan kalau kita lihat fatwa dari ulama Saudi Arabia seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kita cerita yang sekarang nih, kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu Hambalinya udah sama, hukum Hambali. Tapi yang sekarang nih fatwa yang baru meninggal Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu bertentangan berbeda dengan Syekh Albani. Ketika seorang muslim, saya misalkan saya biasa nggak kunut, misalkan saya mazhab Hambali, saya sholat di depan mazhabnya Syafi'i. Kebetulan dia subuh apa? Kunut di rakaat kedua setelah ruku sebelum sujud dia kunut. Saya sebagai mazhab Hambali, bagaimana saya sholat di belakang bermadzhab Syafi'i? Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan ulama Saudi. Ini kita cerita ulama Saudi, kalau ulama Mesir, Yaman, ulama Syekh Baz itu banyak Syafi'i. Ini kita Syafi'i apa? Hambali.
Syekh bin Bas bilang apa? Harus kita ikut kunut seperti kunutnya apa? Imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza qala waladhdallin faqulu amin. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, bertakbirlah kamu. Kalau dia ruku, rukulah kamu. Dan kalau dia mengucapkan waladhdallin faqulu amin, ucapkan amin. Jadi kita disuruh amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Amin, kita ngikut tuh. Itu fatwa dari apa? Ini jangan, kita nggak bahas ulama Syafi'iyah, jangan bahas tentang dari Habib siapa Musabbah Kamil Sa'ad, itu udah nggak usah dibahas. Emang dikurut nih nggak, yang cerita yang nggak kurut sulit. Tapi kata Syekh Albani tidak boleh, jangan diikuti, jangan diikuti kunut, kamu diam aja. Nah, itu dari Syekh Albani. Makanya kalau ada saudara kita waktu sholat subuh dia ikut sama Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, imamnya kunut dia tangannya tegak begini, oh ini pendapat dari apa? Syekh Albani, dia nggak boleh ngikutin. Tapi kalau melihat jumhur fatwa ulama Saudi suruh ngikut. Saya sudah waktu Indonesia sholat ngikut ya, kalau nggak jadi imam dia ngikut. Saya sudah pernah juga ditanya, waktu kan sering kunjungan ke Indonesia. Waktu ditanya tentang sholat subuh, bagaimana dianjurkan ikut. Begitu juga kita Syafi'iyah yang biasa kunut berangkat ke Saudi, imam kagak kunut karena madzhab Hambali, kita kagak usah kunut, jangan kita sendirian. Kelihatan tuh kamera sendiri lagi kunut. Ngapain itu sholat kunut begitu? Salah. Mestinya kita langsung apa? Sujud, nggak usah kunut sendirian. Begitulah cara bermakmum. Kan indah tuh. Saya sih nggak pernah saya dapetin di kota Mekah atau kota Madinah. Jamaah haji, jamaah umroh, yang lagi umroh lagi haji itu pas imam Allah Akbar langsung apa? Sujud, nggak ada yang berdiri sendiri kunut, nggak ada. Ngikut semua. Oh berarti pintar-pintar. Tapi di Indonesia masih banyak yang kunut tidak kunut. Jadi maksudnya kalau giliran imamnya dia saya ngikutin, kalau giliran imam saya salah. Mestinya kita di situ nggak boleh ta'assub, nggak boleh apa? Fanatik. Merasa yang paling benar kalau imamnya dia saya nggak ikutin karena dia ahli bid'ah. Kalau kamu nggak meyakini dia benar, kenapa dia jadiin apa? Imam. Ini yang jadi masalah. Ada juga yang modelnya apa? Saya sih ngikutin alur aja dah. Sebelum salat subuh sini kunut apa enggak, saya enggak kunut. Itu kata ulama salah. Kalau kita memang biasa kunut, tetap makmum banyak yang kunut, ya biarin mereka apa? Mengaminkan dan enggak jadi masalah. Begitu juga yang biasa enggak kunut, enggak apa-apa enggak kunut. Kita tinggal ngikut aja, sebenarnya enak, apa? Enggak ada khilaf, enggak ada ribut. Ini yang jadi masalah. Kunut enggak, yaudah saya enggak kunut. Ngikut-ngikut apa? Ngikutin kondisi apa? Si imam Ustaz enggak enak, mereka banyak yang enggak kunut. Ya udah, kalau gitu Anda jangan apa? Jangan imam, biarin yang terbanyak menjadi apa? Imam. Memang yang bagus itu, yang jadi imam itu adalah yang pemahaman yang mayoritas. Makanya kita kalau madzhab Hambali jangan berusaha menjadi imam di madzhab Syafi'i, nanti ribet. Ini mesin menjadi Syafi'i madzhabnya, saya madzhab Hambali, maju aja. Lu nggak pakai kunut, sebenarnya nggak apa-apa, si makmum mestinya ngikut, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kan awam nih, ya kagak kunut, gue ulang batal selesai, sholat jadi ribet urusannya. Karena nggak semuanya ngerti. Yang pertama semuanya nggak ngerti, yang kedua kita salah. Kenapa di dalam mayoritas madzhab Syafi'i kok kita apa? Jadi maju juga pengen jadi imam. Begitu juga kita yang biasa kunut masuk ke masjid yang nggak banyak kunut orangnya, nggak usah jadi imam, itu lebih baik apa? Makmum aja. Ini ya kadang-kadang masalah kunut ini penting. Tapi kalau kita tahu dari 4 mazhab, sebenarnya ini bukan masalah yang besar. Ini masalah yang apa? Kecil. Masalah buruk. Yang makanya lajnah apa kalau bahasa MUI dari Mesir atau dari Timur Tengah kebanyakan itu semua rata-rata siapa yang sholat subuh pakai kunut bagus, yang tidak berkunut juga bagus. Alhamdulillah enak fatwanya itu. Nggak ada yang bilang yang pakai kunut bid'ah, yang kagak kunut itu adalah sunnah atau sholatnya Rasul. Oh nggak begitu. Yang kunut bagus, yang nggak kunut bagus. Yang kagak bagus kagak sholat. Kan enak tuh khilafnya di situ. Bukan khilaf apa? Kunut tidak
kunut. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya betul-betul bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.